Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Tuhfatul Kiram Syarhu Bulughil Maram. Berkata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, sebagaimana dalam kitabnya Bulughul Maram hadis yang ke-167. Al-haditsu ats-tsaminu was-sittuna ba'dal mi'ati, hadis yang ke-167. Qala rahimahullahu ta'ala wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud, semoga Allah Ta'ala meridai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul a'mali as-salatu fi awwali waqtiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan afdalul a'mali, amalan yang paling utama adalah as-salatu, melaksanakan atau mendirikan salat, fi awwali waqtiha, di awal waktunya. Hadis yang mulia ini adalah rawahu at-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi, wal Hakimu, dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, wa sahhahah, dan hadis ini disahihkan oleh dua orang ulama ahlul hadis ini. Wa asluhu fis sahihain, dan asalnya hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-167 ini? Qala asy-Syaikh Ad-Doktor Muhammad Luqman As-Salafi hafizahullahu taala, beliau mengatakan dalam kitabnya Tuhfatul Kiram, ma yustafadu minal hadithi, pelajaran apakah yang bisa diambil dari hadis yang mulia tersebut. Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, awalan, yang pertama pelajaran yang bisa dipetik adalah fadlu ada'is salati fi awwali waqtiha, keutamaan seorang melaksanakan, menunaikan salat di awal waktu salat, illal isya'a, kecuali salat isya'. Jadi semua salat fardu itu yang paling utama adalah dikerjakan pada awal waktunya. Illal isya'a, kecuali salat isya', wadzuhra, dan kecuali salat duhur, fi syiddatil harri, ketika panas sangat menyengat. Jadi salat isya' ini sebenarnya yang afdol adalah di akhir waktu. Kalau sholat duhur ketika cuaca panasnya benar-benar sangat menyengat, maka disuruh untuk menundanya supaya kondisi cuaca agak mendingin. Fa innahu yustahabbu ta'khiruhuma,
Karena sungguhnya disunahkan di dalam Islam sebagaimana datang dalam hadis-hadisnya yang sahih untuk menunda kedua sholat tersebut, yaitu sholat isya dan sholat duhur. Ini tuntunan dari agama kita sebagaimana yang diajarkan oleh siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi pada dasarnya sholat itu yang terbaik adalah dikerjakan di awal waktu. Tsaniyan, yang kedua, firasatun Nabi SAW. Firasatnya Nabi SAW. Jadi firasat itu bahasa Arab dari kata-kata firasah. Firasatnya Nabi SAW, haitsu wajjaha kulla sahsin ila ma yastati'u an yakuma bihi bi akmali wajhin. Haitsu, di mana, wajjaha, Nabi SAW memberikan arahan kulla syahsin, kepada setiap orang. Jadi kalau ada sahabat yang datang kepada Nabi SAW, Nabi memberikan pengarahan ila ma yastati'u an yakuma bihi, kepada perkara yang orang tersebut mampu melaksanakannya, bi akmali wajhin, dengan cara yang terbaiknya. Contohnya adalah faman ra'a fihi quwwatan, siapa yang dipandang, dilihat oleh Nabi memiliki kekuatan ketika datang menemui Nabi SAW, wajjahahu ilal jihad, maka Nabi SAW mengarahkannya untuk ikut jihad. Jadi kalau sahabat yang datang itu minta petunjuk kepada Nabi SAW, tanya, amalan apa yang utama ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab apa? Al-jihadu fi sabilillah, karena orang ini dilihat kuat untuk berjihad, mempertahankan dan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana ala ghairi dzalika, siapa yang tidak memiliki kekuatan, wajjahahu ilal ibadati, maka Nabi mengarahkannya untuk beribadah. Jadi seorang yang lemah, yang tidak punya kekuatan, Nabi Muhammad SAW mengarahkan orang itu untuk memperbanyak ibadah. Makanya ketika beliau ditanya, ayyul a'mali afdal, amalan apa yang paling utama? Rasulullah mengatakan apa? As-salatu fi waqtiha, salat pada waktunya, karena orang itu tidak kuat untuk berjihad. Wa man kana ghaniyan, barang siapa yang dipandang dan dilihat oleh Nabi sebagai seorang yang kaya, berharta, punya banyak harta, wajjahahu ila shadaqah, maka Nabi SAW wajjahahu, mengarahkan orang itu ila shadaqati, untuk bersedekah, karena orang itu berduit. Apa tujuannya? Liyastaghilla kullu wahidin mauhibatahu, agar kullu wahidin, masing-masing dari sahabat yang datang dan meminta pengarahan dari Nabi SAW, meminta arahan itu bisa mengambil faedah dengan mauhibatahu, dengan karunia yang Allah berikan kepada dirinya. Orang yang kuat kan diberi karunia kekuatan. Maka Nabi mengajarkan supaya orang ini ikut berjihad, sehingga dia bisa memanfaatkan kekuatannya untuk berjihad, membela Islam. Seorang yang lemah diarahkan untuk ibadah, agar dia bisa memperbanyak dan mengisi waktunya dengan ibadah. Seorang yang kaya diarahkan untuk bersedekah, supaya dia bisa memanfaatkan kekayaannya untuk bersedekah. Kemudian beliau mengatakan, Asy-Syaikh mengatakan, fala ta'arudha bainal ahaditsil waridati fi anwa'in min a'malil khairi, maka tidak ada pertentangan di antara hadis-hadis yang datang tentang macam-macam amal-amal kebajikan. Jadi ketika Rasulullah mengatakan salat ini afdol, jihad itu afdol, birrul walidain, di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan birrul walidaini, ya, berbakti kepada orang tua, karena dipandang anak muda ini masih punya orang tua, diarahkan oleh Nabi SAW untuk berbakti kepada orang tuanya, dan itu tidak saling bertentangan. Bi annaha afdalul a'mali walillahil hamd, bahwasanya amalan-amalan tersebut adalah amalan-amalan yang paling utama, walillahil hamdu, hanya kepada Allah segala pujian itu disanjungkan. Hanya Allah yang berhak mendapatkan segala sanjungan dan pujian.
Jadi paham ya, ini firasatnya Nabi SAW. Dan Allah memberikan kepada orang-orang beriman itu firasat. Firasat yang Allah Subhanahu wa ta'ala ilhamkan kepada orang-orang soleh dan orang-orang beriman. Dan firasat ini adalah firasat yang benar, sebagaimana Nabi SAW memiliki firasat tersebut. Kemudian yang ketiga, salisan, hadzal haditsu la yu'aridu bihaditsil isfari bis subhi. Hadis yang mulia ini yang kita bahas tidak berlawanan, tidak bertentangan dengan hadis disunahkannya memanjangkan bacaan ketika imam mengimami sholat fajar. Jadi tidak bertentangan. Wa ibradidz zuhri, dan untuk mendinginkan sholat duhur. Wa ta'khiril isya'i, dan untuk menunda sholat isya. Jadi tidak bertentangan. Kenapa? Karena hadis ini adalah hadis yang menjelaskan keumuman bahwa sholat fardu itu yang terbaik adalah di awal waktu. Ini keumuman, ya toh? Lianna haditsal isfari wal ibradi wa ta'khiril isya'i khasun wa hadza 'amun. Karena hadis tentang memperpanjang bacaan sholat subuh, hadis tentang mendinginkan sholat duhur, dan hadis tentang menunda sholat isya, ini hadis-hadis yang khusus. Dan ini adalah hadis yang bermakna umum. Wala ta'arudha bainal 'ami wal khasi, dan tidak ada pertentangan antara hadis yang umum dengan hadis yang khusus. Jadi hadis yang khusus memang kalau kita misalnya ya sesekali menjadi imam dengan memperhatikan kondisi jamaah. Apabila jamaahnya terbiasa sholat panjang dan mereka suka dengan imam yang sholatnya panjang, membaca bacaan yang banyak, maka imam sesekali memanjangkan bacaannya. Ya, tidak mengapa. Kemudian yang kedua, apabila kondisi cuaca sangat panas sekali, padahal ini sudah masuk waktu duhur, maka disunahkan sesekali untuk menunda sholat duhurnya. Jadi ditunda sampai kondisi mendingin. Boleh muadzin mengumandangkan adzannya tepat pada waktu masuk sholat duhur, tetapi iqamahnya ditunda setengah jam, 35 menit, sampai kondisi sudah agak dingin, baru dilaksanakan sholat duhur. Kemudian sholat isya pun demikian. Hanya saja Rasulullah SAW tidak mensunahkan untuk menunda-nunda sholat isya, disebabkan beliau khawatir memberatkan bagi umatnya. Apabila sholat isya ini dilaksanakan di akhir malam, tentu akan memberatkan umatnya. Sedangkan sekarang ini tuntunan sholat isya itu di awal malam, banyak kaum muslimin yang tidak berangkat untuk berjamaah sholat isya. Bagaimana kalau sholat isya disunahkan di akhir malam? Tentu banyak kaum muslimin bahkan mungkin tidak sholat isya karena sudah ketiduran lebih dahulu. Ya. Kemudian kita lanjutkan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya. Qala rahimahullahu taala, beliau Al-Imam Ibnu Hajar berkata, Al-haditsu ats-tsaminu was-sittuna ba'dal mi'ati, hadis yang ke-168. Wa an Abi Mahdurah radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Abu Mahdurah, semoga Allah taala meridhai beliau, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Dengarkan hadis yang mulia ini. Nabi mengatakan, awwalul waqti ridwanullahi, awal waktu adalah ridhonya Allah. Jadi siapa yang melaksanakan amalan di awal waktu, maka akan mendapatkan ridhonya Allah. Wa awsatuhu rahmatullah, dan pertengahan waktu adalah rahmat kasih sayang Allah. Jadi waktu itu dibagi tiga: awal waktu, pertengahan waktu, dan akhir waktu. Awal waktu ridwanullah, ridhonya Allah. Pertengahan waktu rahmatullah, rahmat kasih sayangnya Allah. Wa akhiruhu afwullah, dan akhir waktu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu ad-Daraqutni, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ad-Daraqutni bisanadin dha'ifin jiddan, dengan sanad yang lemah sekali. Hadis selanjutnya, al-haditsu at-tasi'u was-sittuna ba'dal mi'ah, hadis yang ke-169, Walid Tirmidzi, dan diriwayatkan Imam Tirmidzi min hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma nahwa, dari hadisnya sahabat yang mulia Abdullah bin Umar yang semisal dengan hadis yang terdahulu. Dunal ausati, tapi tanpa penyebutan pertengahan. Jadi awal waktu dan akhir apa?
waktu, tidak disebutkan pertengahan waktu. Wa huwa dhaifun aidan, tapi hadis ini juga lemah. Kita lihat penjelasan dari Asy-Syaikh Ad-Doktor Muhammad Luqman As-Salafi hafizahullah taala. Ma yustafadu minal haditsain. Pelajaran apa yang bisa diambil dari dua hadis tersebut? Awalan, yang pertama, fadlu ada'is sholati fi awwalil waqti. Keutamaan melaksanakan, menunaikan sholat di awal waktu. Jadi ada keutamaannya. Tamassukan bil ahaditsil ukhra as-sahihati. Ini berpegangan dengan hadis-hadis yang lainnya yang sahih. Jadi hadis yang tadi kita bacakan, barusan saya bacakan, itu adalah hadis yang lemah. Bahwa pertengahan waktu itu juga punya keutamaan, yaitu rahmatnya Allah. Akhir waktu juga punya keutamaan, yaitu afullah, ampunan dari Allah. Tetapi hadis itu lemah. Yang benarnya adalah keutamaan melaksanakan sholat di awal waktu. Kemudian tsaniyan, yang kedua, aridwanu ablagu minar rahmati. Aridwanu, ridhonya Allah itu ablagu, lebih dalam maknanya, minar rahmah, daripada kasih sayangnya Allah. Faham enggak ini? Faham apa tidak? Ridhonya Allah ini maknanya lebih dalam kandungannya dibandingkan rahmat Allah. Rahmatnya Allah itu kepada seluruh makhluk. Yang kafir, yang mukmin, yang soleh, yang tidak soleh, yang kecil, yang besar, hewan dan seterusnya. Tapi ridhonya hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Paham? Ridhonya Allah hanya untuk kaum mukminin saja. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan malaikat-malaikat Allah, beriman dengan kitab-kitab Allah, beriman dengan para rasulnya, beriman dengan hari akhir, beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk, kemudian berusaha mengamalkan keimanannya. Inilah yang akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang kafir itu hidupnya bergelimangan harta. Ini adalah rahmatnya Allah kepada mereka. Tapi mereka tidak mendapatkan ridho. Jangan dikira orang yang banyak hartanya, bergelimangan harta itu bahagia hidupnya. Belum tentu. Bisa jadi orang yang hidupnya berkecukupan saja, atau bahkan mungkin kekurangan, lebih bahagia hidupnya, lebih tentram hidupnya dibandingkan orang-orang yang bergelimangan harta. Sebagaimana penjelasan saya yang dulu, kalau seandainya harta itu bisa membuat bahagia, tentunya korban-korban bunuh diri itu bukan dari kalangan orang-orang berkecukupan atau kaya. Ternyata yang banyak bunuh diri malah justru orang-orang kaya. Orang miskin sedikit yang bunuh diri. Kemudian jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, wal afu akhirud darajatis salasi. Dan ampunan dari Allah ini adalah derajat yang paling akhir dari 3 derajat waktu itu. Yang pertama adalah ridwanullah, ini awal waktu. Yang kedua, rahmatullah, ini pertengahan waktu. Yang ketiga, akhir waktu adalah afullah, ampunan dari Allah Ta'ala. Ini derajat terakhir. Wa huwa liman tasahala 'alis shalah. Ini diperuntukkan ampunan dari Allah ini bagi mereka yang bermudah-mudah sampai menunda-nunda waktu sholat. Masih dapat ampunan. Yang tidak dapat ampunan adalah mereka yang kufur. Bagi mereka yang masih sholat, yang penting sholatnya masih di dalam waktu, walaupun di akhir waktu ya. Misalnya sholat asar habisnya jam berapa sekarang ini? Habisnya sholat asar sebenarnya sampai matahari menguning, tapi akhir waktu darurat adalah sebelum tenggelamnya matahari. Sekarang ini maghribnya jam berapa sekarang ini? Jam 5 lebih berapa sekarang ini maghribnya? 30 berapa? Jam 5 lebih 30 lah. Kita buat jam 5 lebih 30. Siapa yang sholat asar jam 5 lebih 20 masih di dalam waktunya, tapi ini akhir waktu, masih mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya mereka lah yang tidak mau sholat, yang kelak akan diceburkan, dimasukkan neraka sakor. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika malaikat bertanya kepada penduduk neraka sakor, "Ma salakakum fis sakor?" Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka sakor? Malaikat bertanya kepada mereka, kenapa Allah sampai memasukkan kalian, menghukum kalian di neraka sakor? Ini berat sekali neraka ini. Qalu, mereka mengatakan, lam naku minal musallin. Kami dulu ketika masih hidup di dunia tidak pernah sholat. Ini nanti di dalam neraka sakor. Waliyatubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma qina min adzabin nar, Allahumma qina min adzabin nar, Allahumma qina min adzabin nar. Kita lanjutkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya berkata Al-Imam Ibnu Hajar
Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, al-haditsu as-sab'una ba'dal mi'ah wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dengarkanlah hadis yang mulia ini dan resapi maknanya kemudian amalkan. Beliau mengatakan, la salata ba'dal fajri illa sajdatain. Tidak ada salat sunnah setelah salat subuh atau setelah terbitnya fajar. Ini maknanya ada dua. Ingat-ingat ya, maknanya ada dua. Tidak ada salat sunnah setelah terbitnya fajar, setelah masuk waktu salat subuh, dan setelah dilaksanakan salat subuh. Perhatikan, illa kecuali sajdatain, di 2 rakaat saja. Jadi kalau sudah masuk waktu subuh, sudah tulu'ul fajar, sudah terbit fajar, maka tidak ada sholat sunnah kecuali 2 rakaat saja. Adapun sebelum fajar silakan memperbanyak sholat sunnah. Yang dikatakan qiyamul lail. Kalau kita tidur dikatakan tahajud. Kalau di bulan Ramadan dikatakan tarawih. Sampean perbanyak itu. Habisnya kalau sudah adzan subuh, ditutup dengan witir. Ya. Tetapi kalau sudah terbit fajar tidak ada sholat kecuali 2 sujudan. Maksudnya di sini 2 rakaat saja. Makna yang kedua, tidak ada sholat sunnah setelah lepas dari sholat fardu subuh kecuali 2 rakaat saja. Bagaimana itu? Akan dijelaskan oleh Syekh. Loh, katanya kalau habis subuh nggak ada sholat sunnah. Memang nggak ada, kecuali 2. 2 ini yang bagaimana akan dijelaskan oleh beliau. Jangan khawatir, akan datang penjelasannya supaya kita tidak bingung. Makanya ngaji itu penting. Kalau hanya dengar separuh-separuh tidak ngaji, ini pentingnya ngaji dengan kitab. Dewasa ini orang bangga pengajian pakai retorika, hanya ceramah saja. Ya ada faedahnya, saya tidak menafikan ada manfaatnya. Tapi ngaji dengan kitab ini lebih tertib, ilmunya lebih dalam, kemudian pengetahuannya juga lebih luas dibandingkan hanya mendengarkan pengajian yang hanya banyak guruannya, guyonannya, yang banyak ceritanya, kurang baca ayat, kurang baca Quran, kurang baca hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waliyadzubillah. Kita lanjutkan. Akhrajahul khamsatu, hadis ini diriwayatkan Imam 5. Imam 5 itu siapa? Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah. Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah. Inilah Imam 5. Yang 4 dikatakan Ashabus Sunan. Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Imam Ahmad ini adalah sahib Musnad, yang dikenal dengan Musnad Imam Ahmad, kitab yang berjilid-jilid. Illan Nasa'i, kecuali Imam Nasa'i tidak meriwayatkannya, berarti hanya 4 ulama saja. Wa fi riwayati Abdur Razzaqi, dan dalam riwayatnya Imam Abdur Razzaq dalam musannafnya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengarkan hadis yang mulia ini, la sholata ba'da tulu'il fajri. Lah ini terang hadisnya. Lebih sharih, lebih jelas, lebih gamblang. Tidak ada sholat sunnah setelah terbitnya fajar. Illa kecuali, ini dengarkan kecualinya, rakaatail fajri, kecuali 2 rakaat sunnah fajar yang ganjarannya seperti apa? Bumi dan isinya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Makanya orang yang rajin sholat subuh, yang sebelumnya didahului dengan 2 rakaat ini, dia ini orang terkaya di dunia. Bukan Pak Lim Siulong, bukan Pak siapa terkaya di Indonesia. Dia orang terkaya di dunia, yang rajin mengerjakan 2 rakaat sebelum sholat subuh ditegakkan. Hadis selanjutnya, al-hadithu, kata beliau, al-hadithu al-hadi wa sab'una ba'dal mi'ah, hadis yang ke-171. Wa mithluhu lid-Daraqutni, dan semisal dengan hadis di atas diriwayatkan oleh Imam Daraqutni an Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Amr bin al-As radhiyallahu taala anhuma. Kita baca apa penjelasan dari Asy-Syaikh Ad-Doktor Muhammad Luqman As-Salafi hafizahullahu taala, ulama besar di negeri India. Ma yustafadu minal haditsain, pelajaran apa yang bisa diambil dari minal haditsaini, dari 2 hadis tersebut. Awalan, yang pertama, adamu jawazin nafilati,
tidak bolehnya mengerjakan sholat sunnah. Nafilah itu sholat sunnah. Ba'da tulu'il fajri, setelah terbitnya fajar, masuknya waktu subuh, illa raq'atail fajri, kecuali 2 rakaat saja. Jadi tidak banyak-banyak ya, kecuali 2 rakaat saja. Kalau ingin banyak sholat ya sebelum subuh atau nanti setelah masuk waktu duha, silahkan diperbanyak 2 rakaat sampai 8 rakaat, diperbanyak sholat itu. Habis itu masih mampu sholat ya sholat sunnah mutlak namanya sampai waktu menjelang duhur. Tapi usahakan 10 menit sebelum duhur sudah berhenti sholat. Ini fatwa dari ulama-ulama kita. 10 menit sebelum kumandangnya adzan duhur itu sudah tidak sholat duha atau sholat sunnah mutlak lagi, sudah kita berhenti. Persiapan untuk sholat duhur, karena dikhawatirkan waktu itu adalah matahari pas di tengah, yang diharamkan seorang untuk sholat sunnah. Faham ini ya? Jadi usahakan berhenti 10 menit sebelum dikumandangkannya adzan duhur. Ini fatwa ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tsani, yang kedua, jawazu ada sunnatil fajri ba'dal faridah. Bolehnya menunaikan sholat sunnah fajar 2 rakaat itu ba'dal faridoti, setelah sholat fardu subuhnya. Habis sholat subuh, setelah salam kita boleh sholat sunnah 2 rakaat yang harusnya dikerjakan sebelum toh? Iya, harusnya sebelum, boleh dikerjakan setelahnya. Bagi siapa? Liman lam yatamakkan, bagi siapa yang tidak mampu min adaiha, menunaikannya, mengerjakannya qoblaha, sebelumnya. Misalnya kita bangun-bangun sudah terlambat. Bangun sudah Allahu Akbar, iqamah. Maka kita ambil air wudu, pergi ke masjid. Kadang kita terlambat 1 rakaat, kadang kita masih bisa menemui rakaat pertama apabila imamnya panjang bacaannya, ya kan? Tapi kita kan belum sholat 2 rakaat sebelum subuh, belum kan? Rakaat al-fajr ini yang ganjarannya lebih baik daripada bumi dan seisinya. Maka boleh setelah salam dari sholat subuh kita langsung ambil posisi sholat 2 rakaat ini, boleh. Dan sebagian ulama berfatwa bolehnya nanti diganti kalau sudah masuk waktu duha, boleh. Jadi ada 2 cara, langsung setelah subuh. Makanya kalau kita lihat di sini, sebagian kaum muslimin mengamalkan ini habis sholat subuh sholat apa ini? Ya ini tadi yang ketinggalan yang ketinggalan. Ini bagi yang terbiasa mengerjakannya, kemudian tiba-tiba dia tertinggal karena sesuatu hal, mungkin sakit perut, dia sebenarnya dia bangunnya sudah adzan tapi dia karena sakit perut 20 menit waktu iqamah itu dia masih sakit perut di kamar mandi, dia ketinggalan, tidak sempat mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh. Boleh dikerjakan setelah dia salam dari sholat subuh, boleh. Kemudian berzikir, ya, boleh dikerjakan demikian. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 hadis lagi untuk menutup bab ini. Berkata Imam Ibnu Hajar, al-haditsus tsani wa sab'una ba'dal mi'ati, hadis yang ke-172, wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dan beliau adalah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, istrinya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah meninggalnya Abu Salamah, Ummu Salamah ini kemudian dinikahi, diperistri oleh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah ini adalah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dan beliau juga memiliki beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sering disebut. Qalat, beliau mengatakan, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat asar di masjid. Thumma dakhala baiti, kemudian masuk kamarku atau rumahku. Jadi dulu istri-istri Nabi itu dibuatkan rumah sendiri, punya kamar. Tapi dulu rumahnya Nabi itu hanya 1 kamar, 1 petak. Kalau rumahnya Aisyah yang dibuatkan oleh Rasulullah SAW untuk istri beliau yang namanya Aisyah bintu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhuma, itu hanya berukuran 4 kali 5 meter. Ditambah dengan ruang terasnya 8 kali 5 meter saja. Kecil ya. Dan itu hanya 1 kamar begitu, nggak ada dapurnya, nggak ada ruang tamu, ya, nggak ada kamar di petak-petak, nggak ada. Subhanallah, hidup Rasulullah SAW sangat sederhana, tetapi tidak ada yang mengungguli kebahagiaannya Rasulullah SAW. Beliau manusia yang paling soleh, beliau manusia yang paling bertakwa, beliau manusia yang paling berilmu, beliau manusia yang paling dekat dengan Allah Ta'ala, dan beliau manusia yang paling tentram dan bahagia hidupnya. Padahal rumahnya 5 kali 4 seruangan ini, ya, mungkin ya, kecil banget. Makanya sama jangan protes kepada Allah. Ya Allah, misalnya protes, jangan. Berdoa kepada Allah boleh, minta supaya diberi kecukupan bisa bangun rumah, tapi jangan banyak protes. Hidup kita lebih
nikmat sebenarnya dibandingkan hidupnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang hidup penuh dengan kesederhanaan dan kekurangan. Tetapi mereka tidak pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru syukurnya bertambah-tambah. Inilah bedanya keimanan kita yang tembre, bahasa Jawanya. Tahu tembre? Yang lemah dibandingkan dengan imannya Rasulullah SAW. Iya. Kita ini seringnya ngeluh dan ngeluh. Rasulullah itu pernah 2 bulan atau sebulan itu tidak pernah istrinya menyalakan api, artinya tidak pernah masak. Yang dimakan adalah hanya al-aswadan, kurma dan air putih saja. Oh, kalau kita begini ya mungkin mati duluan sebelum ya, mati duluan. Kenapa? Karena stresnya terlalu besar. Nggak usah stres, nggak bisa makan, minum saja air putih, nggak mati insya Allah. Paling kurus sedikit ya ta? Malah enak, diet ya ta? Diet ya nih, diet. Jadi nggak usah protes kepada Allah, nggak usah marah dengan teman, nggak usah marah dengan siapapun, nggak usah marah dengan mudir, direktur perusahaan, nggak usah, sudah. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini lebih nikmat dibandingkan siapa? Hidupnya Rasulullah SAW yang penuh dengan kesederhanaan, tapi beliau orang yang paling banyak bersyukur kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, dengarkan hadis yang mulia ini ya. Kemudian Rasulullah masuk kamarku. Baiti maksudnya kamarku. Rumahku ini maksudnya kamarku. Fa shalla raka'atain. Kemudian Rasulullah sholat 2 rakaat. Loh, habis sholat asar ada enggak sholat sunnah setelah sholat asar ba'diyah? Saya tanya, ada enggak? Ba'diyah asar enggak? Ada enggak? Kalau qobliyah ada. Walaupun itu para ulama menggolongkan ghairu muakkadah, tidak sangat ditekankan, tapi ada tuntunan qobliyahnya sebelum asar. Tapi ba'diyah tidak ada. Tapi Rasulullah pernah sholat ba'diyah asar. Bagaimana itu? Kita lihat ini ya. Fasa'altuhu, maka aku bertanya kepada beliau Nabi Muhammad SAW, karena suaminya kan. Ditanya Nabi, begitu masuk rumah kok sholat 2 rakaat? Faqal, beliau menjawab, sughiltu an raka'ataini ba'da duhri. Aku tersibukkan sampai aku tidak sempat melaksanakan 2 rakaat setelah sholat duhur. Fasallaituhuma al-ana, maka aku melaksanakan 2 rakaat setelah duhur itu sekarang. Jadi Rasulullah itu punya kebiasaan menjaga 2 rakaat setelah duhur. Karena ba'diyah duhur ada 2 rakaat atau 4 rakaat ya toh? Lah Rasulullah waktu itu tersibukkan, nggak tahu mungkin ada tamu, ada urusan-urusan dengan umat, karena beliau adalah pemimpin umat. Maka beliau tidak sempat, dikodoklah setelah apa? Asar. Dikodok setelah asar, dikerjakan setelah asar. Ini yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Kemudian fakultu, Ummu Salamah ibunda kita ini bertanya, afanaqdihima idza fatata, apakah kami ini maksudnya ya saya dan para sahabat yang lain boleh mengkodok 2 rakaat sholat ba'diyah duhur itu apabila keduanya terluput dari kami, tidak sempat kami kerjakan setelah duhur? Apa boleh dikodok seperti panjenengan, seperti engkau ya Rasulullah? Beliau mengatakan la, tidak boleh. Berarti ini khusus untuk siapa? Nabi SAW. Umatnya nggak boleh. Kalau sudah lepas ya sudah, besok aja sholat lagi ya. Ya nggak usah setelah asar. Dasarnya kita memang malas ya, dasarnya kita malas. Nggak ada, kita kalau sudah luput sholat sunnah sudah nggak pernah di kamar, nggak pernah ngerjakan. Beda dengan Rasulullah SAW ya. Akhrajahu Ahmadu. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad. Hadis selanjutnya, al-haditsus tsalitsu wa sab'una ba'dal mi'ati, hadis yang ke-173. Qala rahimahullahu taala, Ibnu Hajar berkata, wali Abi Dawud, dan diriwayatkan oleh Abu Dawud, an Aisyah tabi makna, dari Ummul Mukminin Aisyah yang semakna dengan hadis yang di atas. Hadisnya semakna ya, hampir sama dengan hadis yang di atas. Sekarang kita lihat apa saja pelajaran yang bisa dipetik dari 2 hadis tersebut. Berkata Syekh Dr. Muhammad Luqman As-Salafi hafizallahu taala, ma yustafadu minal haditsain, pelajaran apa yang bisa dipetik dari 2 hadis tersebut? Awalan, yang pertama, qada'u ratibati dzuhri ba'dal asri, mengqada' salat rawatib duhur dikerjakan setelah asar, min khosaisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk kekhususan bagi Nabi SAW yang tidak untuk umatnya. Ini khusus untuk Nabi SAW. Sama dengan menikah lebih dari 4, menikah sampai 9, ini khusus untuk siapa? Nabi Muhammad SAW. Kita maksimal 4. 1 saja kita sering mentelantarkan istri kita, kadang-kadang nggak dikirimi, kadang-kadang nggak dinafkahi, apalagi istrinya 4. 1 aja nggak habis-habis insya Allah ya. Nah, kecuali kalau istri ridho, kita mampu ya
Boleh, di dalam sunnah boleh seorang mengambil istri lebih dari satu, tetapi lebih dari 4 tidak boleh. Itu kekhususan bagi Nabi SAW, sebagaimana sholat yang dikodok beliau setelah asar ini juga kekhususan bagi siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, tsaniyan an-nahyu an sholatin nafilati ba'dal asr. Dilarangnya, larangan sholat sunnah setelah sholat asar. Jadi karena Nabi tadi melarang, tidak boleh, khusus saya saja yang boleh. Inilah yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.